ngikutin hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu Kepala SMK Negeri 69 Jakarta, Ibu Yasmin Pak Henry, Bapak-Bapak Guru PKK, dan PAWID, serta siswa-siswi dari kelas 12, O, kelas TM, dan 13 hijab yang tidak Bapak sebutkan satu persatu. Oke, hari ini merupakan pertemuan ketiga, keempat, Pak Budi. Ya, Keempat ya? Pertemuan keberapa? ini pertemuan keempat. Materi pilihan PKK. Nah, hari ini kita akan bahas kembali soal-soal simulasi baik yang ada yang dalam uh, paket TKA maupun dalam simulasi yang ada di link yang diberikan. Siapa dulu nih Pak Budi? Sama bahas bareng-bareng aja kali ya. Soalnya ada 33 nomor ya yang tryout itu. Ya kan yang peserta Zoom-nya sedikit, hanya 20 berapa? 27. Apa gimana Yang Pak? lanjut kemarin aja Pak, yang Bapak kan yang tiga ya. Ya, itu aja dulu Pak. Nanti untuk tryout eh, kita sampaikan di akhir pertemuan, biar siswa belajar dari tryout. Nanti baru minggu depannya kita pemantapan dari evaluasi tryout ya. Jadi nanti kira-kira soal mana yang yang susah dikerjakan siswa. Jadi nanti siswa itu diharapkan mencetak hasil tryout-nya, Pak. Maksud saya seperti itu. Jadi tryout itu kalau kerjakan komputer sebelum selesai itu nanti ada hasilnya, Pak. Hasil yang benar mana, yang salah mana. Nanti kita bahas, kita evaluasi bersama di Zoom yang hari terakhir ya, minggu depan ya. Maksud saya seperti itu. Bagaimana Oke, Pak berarti Kiki? ya boleh sih pakai itu. Berarti langsung izin share screen aja kali ya saya. Iya, silakan Pak. Ya, buka link yang minggu lalu yang tekawan.com. Lalu pilih mata pelajaran pilihannya PK, mata pelajaran pilihan SMK, lalu pilih PKK mata pelajaran. Oke, Eh, mulai pakai tiga atau langsung kreatif Pak Uli baiknya? Karena kan Yang tiga aja tuh. Saya kemarin kan paket ya, dua keputus ya. Nanti saya yang paket dua, nanti kita sampaikan tryout. Jadi nanti kalau di tryout kalau nggak salah ada empat ya, empat tryout itu supaya mereka kerjakan. Terus jangan lupa di terakhir itu di print, bisa di print atau Shift S atau PDF. Nanti dikumpulkan di apa link yang kita sediakan ya. Mungkin bisa di berarti ya kan kalau ini kan ada kalau kita masuk di tryout kan nanti ada pilihannya itu Pak. Bisa masuk ke tryout Pak, Pak Gigi. tryout, Ya, yang tryout. klik tryout kembali. Nah, tryout.
Itu kan ada tryout yang satu, ada empat kalau salah. Satu, dua, tiga, empat, ada lima ya. Nah, nanti ya, kita tapi yang ini sediakan link untuk mengerjakan itu kan apa kehadiran mereka. Nanti hmm, link itu mengirim file PDF-nya hasil hasil dari apa mereka mengerjakan kan ada yang benar berapa, yang salah berapa, itu nilainya berapa. Nanti kita sempatkan minggu depan untuk dievaluasi gitu, Pak. Apa yang membuat oke. kendala mereka susah menjawab dengan tepat gitu. Kalau rata-rata sih jawaban yang di tryout hampir semuanya benar gitu. Tapi kita kan milih mana menentukan mana yang lebih tepat untuk pertanyaan atau yang lebih sesuai dengan pertanyaan yang diminta. Kita kembali lagi yang tadi Pak Diki. Ya, ya. Ya, nah Itu kita yang yang tiga ya. karena kan kalau tryout itu dia nilainya terakhir harus dijawab dulu semuanya. Ya, Tuh. yang pakai tiga itu kan kemarin belum dibahas itu. Silakan bagi Eh, dilanjut. saya mengambil yang kuis ini aja deh, yang laporan keuangan deh, mulai kuis. Oke, dari nomor satu kita bahas. Nah, coba dibaca siapa ya? Najib Nabihan ada Najib. Najib, apakah ada Najib? Nggak ada ya? Hadir, Oke, Pak. skip. Hadir, Hadir, Pak. hadir ya, silakan. Nomor satu. Nomor satu. Sebentar, Pak. Sebentar ya, Pak. Ada kendala aja. Tunggu. Nomor satu, dari daftar akun berikut manakah yang termasuk dalam komponen laporan neraca balance sheet? Pilih semua yang benar. Apa Untuk jawabannya? jawabannya, yang persediaan barang dagang, kas, utang bank. Ah, ini yakin. Nah, coba kita Eh, lihat apa yang prinsip mana. A, Yang mana? kas sama utang bank. Nah, ini ah, benar atau salah dong sih sebenarnya. Yang benar yang mana? Nanti akan jadi jawaban benar. Kita masuk Yang komponen A, baca. yang B, sama yang E. A, yang mana lagi? B, 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 sama E. E. Coba kita lihat coba. Ini jawaban. Ya, benar. Yang A, B, dan oke. Lanjut. Nomor dua. Maka dibaca siapa ya? Eh, oh, mana ya? Nazril Iksan. Ada Nazril? Nazril Hadir Pak, ada? hadir Pak. Ya, silakan baca Soal 3, nomor dua dua. Ini kerja yang dua kelompok. Pak. Maaf. Soal 2, tentukan apakah interpretasi rasio keuangan berikut ini tepat atau kurang tepat. 1. Rasio lancar, kurun rasio yang tinggi selalu menunjukkan bahwa perusahaan sangat sehat. 2. Return on equity yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan efektif dalam menggunakan modal dari pemilik untuk menghasilkan laba. Nah, 3. berarti Rasio utang terhadap ekuitas yang sangat rendah berarti perusahaan tidak memiliki resiko sama sekali. oke, yang nomor satu benar apa salah? Poin satu. Nomor 1 benar Pak. Nah, poin Benar Pak.
Poin Nomor 3 3. salah. Salah, Ah, Pak. oke, Iya. kita coba jawab. Salah yang terakhir. Yang terakhir tuh benar juga. Satu benar, poin juga benar. Oke. Ya, Pak. Oke, lanjut nomor 3. Dibaca Alif Pratama Setiaji. Ya, Pak. Nomor 3, analisislah pernyataan berikut mengenai klasifikasi akun dalam laporan keuangan. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan. 1. Peralatan kantor yang dimiliki perusahaan tergolong sebagai liabilitas. 2. Modal yang disetorkan oleh pemilik pada awal usaha dicatat sebagai ekuitas. 3. Pinjaman jangka panjang dari bank diklasifikasikan sebagai aset. Oke, poin 1. Benar apa salah? Salah, Pak. Nah, nomor poin 2. Benar, Pak. Poin 2. Poin 3. Salah, Pak. Kita coba. Oke. Jawabannya ya benar semua. Poin 1 salah, poin 2 benar, poin 3 salah. Oke, terima kasih. Lanjut Ya, coba. nomor. Kita baca um, Anggi Puspita. Adakah Anggi Puspita 12 TO 2? Anggi nggak ada ya? Salwa. Salwa ada. Salwa tidak ada. Oke, lanjut Pak Kamil. Apakah ada? Iya, Fahri Kamil. Apakah ada Fahri Kamil? Tidak ada juga. Oke, tidak ada. Berarti lanjut. Hai Sila. Apakah ada istilah share? Asal ada. Silakan sama dong. Sebuah total aset sebesar 50 juta, 50 Ya. dan total liabilitas utang sebesar 20 juta berdasarkan analisis persamaan dasar akuntansi. Berapakah nilai ekuitas atau modal usaha tersebut? A 30, B 20, C 70, D tidak dapat ditentukan, E 50. Itu yang apa? Yang mana? Yang ini. 30. Ya, Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah benar yang A karena aset itu liabilitas plus ekuitas. Makanya kalau misalnya ekuitas berarti aset dikurangi dengan liabilitas. Berarti 50, 20, sebenarnya 30 juta. Oke, terima kasih Salwa. Lanjut nomor 5. Hai Sila, apakah ada? Ada, Pak. Silakan nomor 5. Laporan keuangan adalah alat penting bagi wirausahawan. Apakah tujuan utama dari penyusunan laporan keuangan? A. Untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. B. Untuk menghitung jumlah karyawan. C. Sebagai syarat untuk meminjam uang dari teman. D. Hanya sebagai formalitas untuk kantor pajak. E. Untuk dipajang di dinding kantor. Jawabannya itu A, Pak. Untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Oke, benar nomor 5. Oke.
Baca Muhammad Akbar. Tak ada Raffi Akbar. Raffi Akbar. Nggak ada ya? Oke, skip. Ganti Riza Raffi. Ada Riza Raffi. Riza Raffi nggak ada ya? Ya, skip lagi. Ganti Nadine Salsabila. Tak ada Nadine Salsabila. 12 TO2. Hadir, Pak. Oke, silakan nomor 6. Seorang pemilik toko ingin mengetahui apakah usahanya untung atau rugi selama bulan September. Laporan keuangan manakah yang harus ia periksa? A. Laporan perubahan modal. B. Neraca. C. Laporan laba rugi. D. Catatan atas laporan keuangan. E. Laporan arus kas. Yang mana? Ini ada kata kuncinya untung atau rugi. Berarti laporan apa? Jawabannya yang C, Pak. Laporan Oke, kita lihat ya. Benar, jawabannya C. Laporan laba rugi. Oke, terima kasih Nadine. Nomor 7. Baca Alvino. Alvino 12 TO1. Apakah ada? Alvino. Nggak ada ya? Oke, ganti. Susilo Aji. Apakah ada Susilo Aji? Hadir, Pak. Ya, silakan dibaca nomor 7. OV menunjukkan arus kas dari aktivitas operasi bernilai negatif. Meskipun laporan laba rugi menunjukkan keuntungan, ini berarti lebih banyak kas keluar daripada masuk dari kegiatan bisnis utama. Strategis perbaikan apa yang bisa diciptakan untuk mengatasi masalah ini? Pilih semua opsi yang relevan. Apa? Ya, jawaban benar. Salah. Yang benar yang mana? Mengambil lebih banyak utang dari bank, benar apa salah? Salah, Pak. Salah. Oke. Yang menegosiasikan ulang termin pembayaran yang dilama pada pemasok, benar apa salah? Nih, Salah, benar apa Pak. salah? Salah apa benar gak tahu, Pak. Udah pendapat kamu aja dulu, nanti kan kalau misalkan salah juga ada di pas benar atau salah. Yang C ini memberikan diskon besar-besaran akan mengurangi laba, benar? Ayo Susilo. Benar, Pak. Benar, Pak. Yakin benar. Salah, Pak. Maunya yang mempercepat penagihan utang dari pelanggan jika ada. Setuju, Pak. Benar, Pak. Menjual aset tetap, benar atau salah? Salah, Pak. Kalau menjual aset terugi, Pak. Oke, berarti Rugi, Pak. nah ini lagi kira-kira yang benar yang mana? B benar, Pak, kayaknya, Pak. Udah, hanya 2. Iya, Pak. Kita lihat jawabannya. Oke, benar. Yang benar yang B. Oke, benar. Yang B. Oke, terima kasih Kilo. Lanjut teman. Coba dibaca. Ya, ada apa WhatsApp-an? Ada apa? Hadir, Pak. Hadir, Pak.
Oke, silakan Pihak dibaca. penegak bertanggung jawab atau stakeholder terhadap laporan keuangan sebuah perusahaan tentang pekerjaan mereka. Pilih semua pasangan yang relevan. Oke, kira-kira yang benar yang mana? Potensi keuntungan. Benar apa salah? Bentar, Pak. Investor, bisa katakan investasi. Berarti kira-kira nyambung nggak, sesuai nggak? Iya, Pak, benar, Pak. Oke. Terus yang kedua, karyawan. Karyawan membayar gaji. Benar atau salah tuh kira-kira? Lihat dari kata kuncinya aja. Bentar, Pak. Salah, Pak, itu, Pak. Oke. Yang ketiga, pesaing. Mengetahui daftar nama karyawan. Pesaing. Salah, Pak. Pemerintah. Pemerintah kantor pajak di sini menentukan besarnya pajak. Benar, Pak. Itu sesuai dong. Iya, Oke, Pak, benar. masuk. Salah, Mengetahui Pak. operasi. Nah, berarti punya dua nih. Iya. Kita kiri. Oh, ternyata Oh, tiga. Yang A, B, dan D. Oke, nggak apa-apa. Oke, iya. kata apa? Lanjut nomor 9. Dibaca Fahri Putra ada. Hah? Fahri Putra Andrianto. Gak ada ya? Kita skip. Novel Nawarul Huda. Gak ada. Hadir, Pak. Ya. Nah, nomor 9. Oke. Perusahaan A memiliki pendapatan 100 juta dengan beban pokok penjualan HPP 80 juta. Perusahaan B memiliki pendapatan 50 juta dengan HPP 20 juta. Evaluasilah perusahaan manakah yang memiliki gross profit margin, laba kotor yang lebih sehat. Mana kira-kira? Dari selisihnya sih. Dia pendapatannya berapa, penjualan berapa, selisihnya berapa. Terus selisihnya itu berapa persen dari 100. Itu juga sama nih. Pendapatannya segini, HPP-nya segini, selisihnya berapa, dia berapa persen dari 50. Nanti persenan yang paling terbesar yang A atau yang B. Ya, berarti jawabannya mana tuh? Yang A. Jawabannya, Pak. Yakin? 50. Maksudnya bukan selisihnya, maksudnya persenan HPP-nya terhadap ini. Gitu. Itu yang mana tuh? Mana margin laba kotor. Yang E, Pak. Sebenarnya benar. Nah itu cara mencarinya, marginnya, mencari persenan pendapatan 20%, kalau yang B dia 60% gitu. Oke, terima kasih Noval jawabannya. Oke, Oke, Pak. lanjut nomor 10. Terakhir dibaca oleh nih Rari Ibrahim. Apakah ada Muhammad Rari Ibrahim 12 PO2? Ada? Nggak ada, oke. Lanjut, ganti Elo Fahmi. Kalau ada. Elo Fahmi. Ya Pak, ya Pak. Nomor 10. Evaluasilah pernyataan-pernyataan berikut mengenai karakteristik laporan keuangan yang berkualitas. 1. Informasi dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan dasar tentang bisnis.
atau dapat dipahami. 2. Laporan keuangan boleh disajikan secara tidak konsisten setiap tahunnya agar terlihat lebih bervariasi atau tidak dapat dibandingkan. 3. Informasi dianggap relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Nomor 1, poin 1 benar apa salah? 1. Benar, Pak. Poin 2, Nomor 2 salah, Pak. poin 3, 3 benar. ya benar. Poin 1 benar, poin 2 salah, poin 3 benar. Oke, terima kasih Elo Fahmi. Sama, Pak. Ya, poinnya udah keluar. Nilainya tadi yang berarti soal dari 10 benar 8 salah 2. Oke, terima kasih. Ya, untuk yang kelas oto, tolong tugasnya itu seperti minggu lalu, kalian coba buka yang tryout, kalian kerjakan, nih yang tryout ini, kalian kerjakan yang tryout Spark-nya. Oleh kemarin kan yang Ignite, sebagian besar sudah kirim nilainya ke link drive. Nah, untuk yang minggu ini, tolong kerjakan yang tryout Spark-nya. Nanti kalau sudah selesai, biasa kirim di link ini. Ini Bapak share nanti di grup WA atau di live chat sini. Nanti Bapak share linknya. Nanti pada selesai, jangan lupa diberi nama poinnya berapa, nama kelas seperti itu diedit. Ya. Ini untuk yang minggu kemarin nih, Bapak buka spill sedikit deh. TO1 udah lihat berapa orang udah ngerjain. Nah itu poin-poinnya yang lumayan ya. Poinnya cukup tinggi. TO2-nya juga sama. Oke, terima kasih udah mengerjakan. Nah, hari ini tolong kalian kerjain lagi yang tryout Spark-nya, yang tryout 2. Oke. Dan jangan lupa absen nih, baru sedikit nih yang absen nih. Nah, yang belum absen, tolong absen. Absen kehadiran berapa orang nih sudah absen? Oke, tuh. Ini yang minggu lalu. Ini harus sekitar berapa orang ini? Oke, dari tanggal 26 ya sekarang. Oke, baru dari 143 sampai ke 172, berarti sekitar berapa ya? Harus sekitar ya 30-an ya. Terus sekitar 30-an orang nih, pada kemana nih? Pada absen, jangan lupa absen. Dah, itu aja sih. Silakan Pak Budi, ada yang menambahkan mungkin dari Pak Budi, saya offline screen-nya. Terima kasih Pak Kiki ya. Untuk tambahan dari sebelum-sebelumnya bahwa tryout itu kan ada banyak Pak ya, Pak Kiki ya. Eh, ya maksud saya itu mereka harus paham mana saja yang perlu dipelajari bagian-bagiannya. Saya akan share. Ya, jadi untuk apa aja sih yang dikeluarkan dalam soal TKA PKK itu ada 10 atau 12 bagian atau 13 bagian, 13 bab. Jadi mulai dari mengenai pengembangan desain produk, desain kemasan produk, pengembangan prototipe produk, perencanaan produksi, proses produksi, pengemasan produk, pengendalian mutu produk, kemudian ada pemasaran produk, distribusi produk, analisa peluang usaha, proposal usaha, laporan usaha, kemudian ada haki. Terus yang saya sampaikan adalah misalkan soalnya ada 30 atau 50 soal, kemungkinan dari setiap bab itu keluar sekitar 2 sampai 4 soal. Tapi secara acak, tidak tahu soal mana yang dikeluarkan lebih banyak. Tapi biasanya kendala
siswa itu ada di pelaporan keuangan, yang proposal, kemudian yang hampir jarang dipraktekkan adalah mengenai prototipe. Ya Pak ya, prototipe kan hanya sekedar wawasan bahwa membuat contoh ya, padahal prototipe bukan contoh. Sebenarnya prototipe itu produk jadi, tapi sebagai landasan dasar contoh untuk bikin produk, bukan contoh membuat produk yang sesungguhnya yang dipasarkan. Untuk dari 13 bagian ini hari ini saya fokus ke mengenai soal tentang prototipe dari paket 3. Soal prototipe. Ini saya nggak bisa lihat siapa saja yang banyak. Harus bantuan HP. Untuk soal nomor 1, Siti Dinda Fauzia ada dari Sija. Karena dari kemarin Sija tidak aktif ya. Coba di open mic Siti Dinda. Untuk Dinda Aprilia 13 apa hadir? Ini berarti yang saya sebut kalau nggak aktif mic-nya berarti nggak hadir ya. Kalau nggak saya aja Pak. Saya aja yang baca nggak apa-apa. Siapa tadi yang masuk? Saya yang baca. Silakan. Prototipe yang baik dan efektif untuk pengujian harus memiliki beberapa karakteristik. Manakah di antara pilihan berikut yang merupakan karakteristik prototipe yang baik? Itu menurut saya cukup detail untuk mendapatkan umpan balik yang relevan dan dapat merepresentasikan ide atau fungsi utama produk. Yang kamu pilih yang mana aja? A sama D, Pak. A sama D. 2. Iya, 2 aja, Pak. Apa soal kedua? Betul ya. Jadi kan tidak mungkin harus sudah sempurna, kan masih prototipe ya. Kemudian material harus persis dengan produk akhir, belum tentu kan ya. Oke. Siapa tadi namanya? Abiu, Pak, dari 13 Sija 1. Ya, terima kasih Abio. Berikutnya Pak. dari Sija, silakan nomor 2. Siapa yang mau menjawab? Abiu sudah, kemudian Dian Sumaria. Halo, ya Pak. Ya, silakan nomor 2 ya. Klasifikasikan jenis umpan balik dari pengguna berikut. Apakah termasuk dalam kategori masalah usability, kegunaan, atau masalah estetika, tampilan? 1. Kombinasi warna hijau dan kuning ini membuat mata saya sakit. Itu estetika. Yang kedua, langkah-langkah untuk mendaftar terlalu panjang dan membingungkan. Itu usability. Yang nomor 3, saya tidak bisa menemukan tombol simpan di aplikasi ini. Usability. Usability, Pak. Yakin usability? Yakin, Pak. Betul. Luar biasa dari Dian ya. Berikutnya nomor 3. Siapa yang dari Sija menjawab? Ganis, ada nggak Ganis? Ganis Novia Rizky. Tidak aktif, berarti hanya nyalain HP ya.
Rizka Kurnia Putri, apa hadir? 1332. Cynthia Pramana, 1331, apa hadir? Nggak ada yang menjawab. Sena Arinia, 1331. Saya boleh, Pak. Saya boleh, Pak. Dari mana? Dari 1331, Pak. Siapa? Rival, Pak. Absen 30. Oh ya, silakan Reval dibaca. Oke. Sebuah tim startup ingin membuat aplikasi mobile untuk konsultasi tanaman. Jenis prototipe apa yang paling cocok dibuat pertama kali untuk menguji alur pengguna atau user flow dengan cepat dan murah? Jawabannya A, Pak. Mockup statis atau wireframe interaktif. Ya, betul ya. Benar, Pak. Ya, luar biasa. Ya. Kemudian nomor 4, ada yang mau menjawab soalnya? Dari Sija. Dari Sija, tolong ya aktif ya. Cynthia Pramana, Halo Pak, izin ya Pak. ya silakan. Analisis kebenaran pernyataan berikut terkait pengembangan prototipe tentukan benar atau salah. 1. Kegagalan pada tahap prototipe lebih baik daripada kegagalan produk di pasar. Benar. Prototipe hanya dibutuhkan untuk produk fisik, tidak untuk produk digital. Salah. Biaya pembuatan prototipe harus selalu semurah mungkin. Benar. Salah. Jadi kalau prototipe namanya di awal itu biasanya nggak ada yang murah. Ada yang gonta-ganti apa spare part atau bagian-bagian yang rusak yang harus diperbaiki. Tapi nggak apa-apa ya. Semangat ya, Cynthia ya. Ya, Iya Pak, terima kasih. Ya. Berikutnya yang nomor 5 dari Sija, ada yang menjawab? Tadi Cynthia sudah. Dinda Aprilia, Siti Dinda Fauzia, Saya boleh deh Pak. Aulia Neva dari kelas 13 Sija 1. ya silakan Aulia. Evaluasilah apakah pendekatan berikut tepat atau tidak tepat dalam siklus pengembangan prototipe. 1. Melakukan beberapa iterasi atau perbaikan berulang pada prototipe berdasarkan umpan balik. Yang pertama itu tepat, Pak. Oke. Yang kedua, hanya menguji prototipe kepada teman dan keluarga sendiri itu tidak tepat. Yang ketiga, segera memproduksi massal setelah prototipe pertama selesai dibuat tanpa pengujian itu tidak tepat. Oke, benar ya. Jadi bisa ditebak dari apa maksud dari apa pertanyaan yang diajukan ya. Oke, terima kasih. Berikutnya yang nomor 6. Dari Sija, silakan. Ini kalau kalian tidak aktif, ini akan saya share ke rekamannya, akan saya share ke walas kalian ya. Tolong untuk aktif karena ini pertemuan udah kali terakhir, kita nanti yang pertemuan kelima tidak membahas soal lagi, tapi hanya melihat dari hasil evaluasi kalian. Rizka Karunia Putri, ada?
13 sisa 2. Tidak ada yang aktif ya. Saya coba ke 12 TM2. Andin Octavia. Bapak izin Bapak, Ya, silakan. Siapa? saya Sena Arinia Nazira dari kelas 13 1. Ya, silakan Sena. Oke, Anda ditugaskan untuk merancang sesi pengujian prototipe aplikasi belajar online. Aspek-aspek krusial apa saja yang harus dimasukkan ke dalam skenario pengujian untuk mendapatkan data yang komprehensif. Itu saya pilih kejelasan instruksi dan konten materi, kemudahan navigasi antar menu, dan estetika, warna, dan pemilihan font. Itu dari saya sih, Pak. Menurut saya. Cuma 2. Kejelasan instruksi, Pak. Ada lagi satu. Dan juga ya, itu. Ya, benar ya. Karena udah bisa dilihat ya tuh. Kalau dari pendidikan. Iya, betul, Bapak. Luar biasa analisanya. Ya, terima kasih. Berikutnya nomor 7. Masalah prototipe. Jadi rupanya udah bisa menebak dari bentuk soalnya ya, jawabannya seperti apa. Tadi Sena sudah. Cynthia Pramana. Rizka Karuna Putri, Sija 2. Hanya nyalakan HP, tidak ada respon ya. Coba Maya Azara 12 TF2. Maya? Maya Azara? Iya, Bapak. Ya, silakan dibaca ya. Untuk soal nomor 7. Seorang siswa ingin membuat prototipe untuk sebuah produk furnitur multifungsi. Metode pembuatan prototipe mana saja yang bisa ia pertimbangkan untuk memvisualisasikan ide dan menguji strukturnya? Jawabannya, Furnitur itu kayu ya, mebel ya. Nah, produk mebel. Kira-kira apa? Maya? menggunakan software desain 3D untuk membuat model digital, membuat model skala kecil dari karton atau kayu, mencetak menggunakan printer 3D. Ya, benar ya. Udah ketahuan jawabannya ya. Kalau menulis kan bukan bisa dilihat secara produk ya. Terima kasih ya, Maya. Nomor 8. Faros. Ada Faros? Enggak, Pak. Ya, silakan Faros dibaca. Setelah melakukan uji coba prototipe sebuah botol minum, mayoritas pengguna mengeluhkan botol tutup botol sulit dibuka. Langkah evaluasi paling tepat yang harus dilakukan tim pengembang adalah yang Pak, mendesain Ya, ulang mekanis tutup botol dan membuat bisa prototipe dilihat ya baru dari untuk diuji kembali. apa opsinya ya, mana yang sesuai ya. Ya, terima kasih Faros. Untuk nomor Ya, 9. Pak. Ini tinggal sedikit ya. Gabung. Dari Sija siapa yang belum? Silakan mencoba menjawab.
Kalau lagi boleh, Pak. Silakan ya. Apa definisi prototipe yang paling tepat dalam konteks pengembangan produk? Prototipe. Pak, model awal atau sampel produk untuk pengujian konsep, Pak. Ya. Jadi kalau prototipe itu berhubungan dengan model atau desain ya. Ya. Kalau strategi ini sudah melakukan eh, apa hasil sudah ada, tinggal menjual produknya. Kalau yang produk jadi yang siap dipasarkan berarti kan tidak ada prototipe ya, tidak ada pengujian ya. Ya, terima kasih. Untuk terakhir nomor 10, silakan yang mau menjawab. Ica, Porisia, 13-2. Ica ada? Jawab lagi boleh, Pak. Ya, kamu lagi ya, silakan. Terakhir ya. Mengapa melakukan pengujian prototipe kepada calon pengguna sangat penting sebelum masuk ke tahap produksi massal? Itu B, Pak, untuk mengidentifikasi kekurangan desain dan fungsional sejak dini. B. Iya, Ya. Pak. Jadi soal prototipe bisa ditebak ya. Luar biasa dari soal tadi rata-rata 9 yang benar, 1 yang salah. Mudah-mudahan ini memotivasi kalian untuk lebih bersemangat lagi belajar, kemudian untuk berhati-hati dalam menjawab, walaupun sederhana seperti soal yang tadi ini ya, soal nomor 4. Biaya pembuatan prototipe harus selalu semurah mungkin. Rata-rata memang kalau kalau secara umum memang biayanya benar ya. Padahal prototipe itu kan masih awal, produk belum jadi, belum belum diuji coba, jadi pasti tidak akan murah, akan membutuhkan biaya ekstra atau lebih. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Pak Kiki, Pak Kiki, Pak Budi, sama Pak. kita sesi foto bersama ya untuk hari ini. Yang terakhir ini kita tahu cuman hanya 35 ya yang gabung ya. Bisa dibantu ya? Ya, ya silakan yang lain, tolong kameranya di on kan, mau foto bersama dulu. Yang berjuang sampai terakhir nih. Luar biasa kalian, walaupun hanya Pak tiga. Budi, tolong itu ya, screen save layarnya. Ya, oke. Ayo kamera di on kan, masih banyak yang belum nih, baru 30%. Yang masih on berapa ini? Mas sedikit, belum muncul yang lainnya. Masih berapa satu layar, yang lainnya belum nyalakan layarnya. Ayo yang belum, Anggi, Ica Khairiyah, Muhammad Rahil, Putri Armawati, Raihan Putra Al-Faqih, dan yang lain. Kameranya Kalau di tempat on saya yang kan. nggak nyala nggak bisa diakses, Pak. Kenapa Pak? Kenapa Pak Budi? Kenapa? Hanya yang menghidupkan kamera yang bisa di SS kalau di saya. Oh, Jadi yang nggak menghidupkan kamera nggak bisa saya SS tampilannya. Di sini hanya 11 yang masuk. Di pagi ada berapa, Pak? Ya ada penambahan nih, 2 halaman.
Oke, berapa udah selesai SS, udah aman. Udah ya. Ada yang disampaikan Pak Gigi sebelum tutup? Cukup sih Pak. Paling Itu. ada dari Pak Wid. Tambahkan Pak Wid. Ini saya hanya menyampaikan besok kalian udah mulai uji coba TKA ya hari Senin sama Selasa. Ya, kalian fokus untuk belajar hari ini, mempersiapkan buat besok. Jangan lupa apa yang harus dibawa, seperti kartu. Kartu ada yang belum dapat? Kartu ujiannya udah dapat belum? Pak Gigi? Atau ujian nanti Pak dibagikan pada saat ingin ujian. Oh, saat di ini ya, ruangan. saat ujian besok ya di ruangan. Ya, tapi kalau format ininya oleh kelas punya, cuma belum di-share aja. Oh, bershare. Berarti ya. Ada disediain kok. Ya. Oh, udah ya. Ada lagi yang Mbak Gigi disampaikan sebelum kita tutup? Cukup Pak. Cukup ya? Pak Wid mungkin. Pak Wid? Pak Wid juga. Ini ya, sudah off ya. Ya, terima kasih semua. Semangat untuk besok. Kalian sudah belajar, maksimalkan potensi kalian dan menjawab soal dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa untuk berdoa ya semuanya. Sukses untuk kegiatan kalian besok TKA, latihan TKA. Semoga berhasil mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Budi.